Ya, selamat siang pemirsa, bertemu kembali di Ayo Hidup Sehat dan kali ini kita bicara tentang tadi makanan yang tinggi antioksidannya. Nah, soalnya nih ya, pandemi corona seperti ini orang positif ini makin banyak ternyata ya. Nah, ini memang antioksidan itu bisa menghilangkan dan menangkal virus corona gitu. Bener nggak sih? Nah itu dia, di samping kita sudah ada narasumber kita, Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinis. Selamat siang dokter. Nah dokter siang. akan menerangkan nih, ini antioksidan benar-benar berfungsi nggak untuk menangkal virus? Dok, ini aku mau tanya nih dok, ini katanya nih pisang nih, itu mengandung tinggi antioksidan dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ini fakta atau mitos nih, saya suka banget sama pisang. Jadi pisang itu kalau kita kupas buahnya warnanya apa? Putih. Warna putih itu yang punya efek antioksidan di samping beberapa vitamin yang ada di dalam pisang. Ya dulu. Belum. Itu baru pisang mengandung antioksidan. Baik. Ya, antioksidannya namanya alisin kalau di buah yang warnanya putih. Nah, antioksidan itu menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu atom di tubuh kita yang bisa dari luar kita dapatkan atau di dalam tubuh dibentuk. Nah, itu atom yang merusak. Merusak, siapa yang dia rusak? Semua sel tubuh, pembuluh darah termasuk sel-sel sistem imun. Jadi antioksidan itu untuk menangkal si radikal bebas. Kalau radikal bebas yang kita berhasil menekan, otomatis efek dia merusak sistem imunitas akan terkendali. Berarti ini fakta. Waduh, aku makan banyak aja. Tapi hati-hati. Buat orang ini kadar gulanya tinggi. Oh gitu. Jadi kalau makan pisang itu jangan makan yang sudah kuning seperti ini, apalagi udah mulai ada bercak-bercak hitam. Gini. Itu terlalu matang. Manis, terlalu matang. Nah, kadar gulanya tinggi. Jadi baik. makan pisang yang masih hijau, ada yang hijau-hijaunya gitu. Itu baru antioksidannya tinggi. Antioksidan tinggi, seratnya tinggi, kadar gula darahnya nggak terlalu rendah, sehingga gula darahnya nggak akan melonjak secara cepat. Tapi ini sebenarnya nih dok, kalau kita makan kebanyakan antioksidan itu aman nggak sih dok buat tubuh? Ya. Jangan dijawab dok. Kagetnya beruntun ya. Jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Aduh, tapi emang ya kak, kalau misalnya nyeri apalagi mau PMS itu sakitnya ampun-ampunan, tapi harus tetap tersenyum gitu ya kak ya. Sekarang ini kamu rasakan ya? Iya, baru tadi ya ngomong, tapi katanya juga sakit perut itu bisa disebabkan oleh salah dari makanan nih kak Indra. Bisa juga makanya. Nah ini kita lagi bicara tentang makanan yang tinggi antioksidan. Tapi kalau untuk Anda, kalau misalkan ingin berkonsultasi sekarang langsung dengan Dr. Sam, bisa banget ya ngomongin membahas seputar makanan-makanan antioksidan yang tinggi dan bisa menangkal penyakit berat dan juga virus corona ya, untuk supaya badan kita imunnya juga pastinya lebih kuat lagi ya. Silakan saja langsung di nomor telepon di sini ya, kita tunggu ya. Baik dok, aku mau tanya nih dok, ini sayuran hijau kandungan tinggi oksidan dan baik untuk meningkatkan imunitas tubuh dok, fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, karena sayuran hijau itu zat warna hijau apa? Dia mengandungnya klorofil. Klorofil. Dia mengandung klorofil, ya. Itu akan punya efek sebagai antioksidan. Dia menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu tadi yang saya bilang, dia akan merusak juga sistem imunitas tubuh kita. Iya, betul. Makanya itu harus ditangkal dengan salah satunya sayuran yang berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau yang ini ya pastinya ya. Ya. Nah ini dok, kalau misalkan yang sayuran berhijau gini kan suka asam urat gitu ya. Itu gimana tuh dok? Nggak pasti. Jadi gini, orang yang asam uratnya normal nggak usah takut konsumsi sayuran hijau tua. Konsumsi aja. Yang harus hati-hati orang yang sudah terjadi gangguan metabolisme pembakaran si asam urat. Akibatnya dia asam urat di darahnya tinggi.
kalau asam urat di darahnya tinggi masih di bawah 8, nggak apa-apa sayuran hijau baik. tua. Tapi kalau udah yang darah hati-hati tinggi, yang di atas 8, yang Di atas sampai 8. 10, sampai 12. Sayuran hijau tuanya jangan kebanyakan, sedikit aja. Justru kalau yang asam urat tinggi seperti itu yang harus dihindari makanan sumber protein. Oke. Seperti ikan, ayam, daging, seperti itu. Oke, nah nih dok, jadi kan seperti yang kita tahu antioksidan itu sangat baik untuk tubuh ya. Jadi banyak banget orang-orang yang bertanya kalau seandainya kita mengkonsumsinya rutin dan kebanyakan itu sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya dok? Nah, tadi yang sempat kita stop dulu jawabannya Iya, tadi ya. Ya, pemirsa jadi masih gimana tuh, nungguin Dok? jawabannya nih. Jadi gini, antioksidan itu selama Anda makan dari bahan makanan alamiah, itu nggak akan berlebihan, nggak akan membentuk oksidan baru, free radikal, radikal bebas baru. Oke. Jadi antioksidan itu, misal Anda minum suplemen vitamin C tunggal 1000 mg atau 2000 mg, itu kan tinggi. Pada waktu dia menangkal radikal bebas, dia akan bereaksi, akan melepaskan radikal bebas yang baru. Radikal bebas baru ini yang akan merusak juga. Makanya ada teori kalau makan antioksidan itu harus multi antioksidan. Apa maksudnya multi? Berbagai macam. Anda jangan makan vitamin C aja satu atau vitamin E dosis tinggi. Anda kombinasi vitamin C, vitamin E. Dan kalau dari bahan makanan ini kecuali dia mengandung vitamin C, tapi vitamin C-nya kan nggak tinggi sekali. Dan dia ada yang namanya satwarna buah, satwarna sayur. Itu punya efek antioksidan. Jadi kalau kita beragam makannya, dia akan menangkal. Jadi pelepasan radikal bebas barunya lebih dikendalikan. Makanya saya selalu katakan, makanlah dari bahan makanan alamiah. Betul. Baik, ini ada penelpon nih dok. Ya, halo selamat siang. Dengan siapa, di mana? Halo, siang. Iya, dengan dari mana Bu? Siapa namanya Bu? Saya dengan Leni di Tangerang. Ibu Leni Tangerang. Silakan, Iya. ada yang mau dikonsultasikan? Ini kebetulan kan suami saya penderita diabetes ya dok. Ya. Terus dia juga kena TB dan asam urat. Ya. Nah itu kalau misalnya konsumsi sayuran-sayuran yang hijau tua itu bisakah? Kadar asam uratnya berapa, Bu? Aduh kemarin dokternya sih nggak bilang ya, tapi dia bilang cuma agak tinggi gitu. Agak tinggi, mungkin di atas 8 tadi ya. Sudah dok, ya? dikasih obat penangkal asam uratnya, mengendalikan asam uratnya? Sudah. 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 Ya. Mohon maaf, suami umur berapa? Umur 40. 40. Nah, itu gimana tuh, dok? Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, apalagi sudah mengkonsumsi tablet Obatnya. untuk mengendalikan asam Asam urat. uratnya. Makan sayuran hijau boleh, tetapi jangan kebanyakan. Oke. Itu. Ya, Jadi Berapa Dok? banyak tuh? Ah. berapa banyak? Jangan lebih dari 1 mangkok. Jangan lebih dari 1 mangkok, 1 mangkok aja cukup. Ya, cuma kan saya nggak tahu Ya. kadar asam uratnya seberapa tinggi. Kalau dia tinggi sekali ya kurangin lagi. Oke. Dan makan sayur itu jangan yang warna hijau tok. Oh, boleh diganti yang lain? Bukan diganti. Oh. Memang harus kombinasi. Kombinasi. Satwarna di sayur itu efeknya lain-lain. Oh, baik. Jadi mungkin ada hijau, terus juga ada yang apa? Beet ya, Dok? Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu seperti terong gini, ada lagi labu siam, macam-macam sayur, ada lagi yang seperti kol gini, warnanya agak keputihan, macam-macam. Jadi kombinasi warna itu penting karena di warna buah, warna sayur itu antioksidannya akan berbeda. Begitu. Dok, ini seberapa pentingnya sih antioksidan untuk tubuh, Dok? Penting sekali. Karena Anda hidup akan melepaskan radikal bebas. Radikal bebas tuh saya jelaskan dulu. Ada 2. Satu masuk dari luar. Apa contohnya? Anda perokok. Anda itu sebenarnya sedang merusak sel-sel tubuh Anda. Dokter nuduh saya merokok. Saya nggak merokok, Dok. Anda merokok, Dok.
Kalau merokok ya, Dok. Iya, rokok. Tuh, Kemudian dengerin tuh, ya. polusi, Polusi. asap kendaraan. Ya. Nah, itu dari luar masuk. Tapi bisa juga dibentuk dari dalam tubuh. Dibentuk dari dalam tubuh apa? Sel tubuh Anda yang mengalami suatu proses metabolisme yang sangat tinggi, itu akan melepaskan radikal bebas. Contohnya apa? Anda makan kekenyangan. Ya. Pada waktu Anda makan kekenyangan, tandanya makan kekenyangan gampang. Apa? Sendawa. Nah, itu Ngantuk. artinya, iya, itu artinya sudah kelebihan. Betul. Pada waktu Anda makan kelebihan gitu, si sel tubuh Anda akan memetabolisme zat gizi yang masuk yang berlebihan berat. Pada waktu dia metabolisme berat itu, pelepasan radikal bebas akan berlebihan. Apalagi makanan yang menyebabkan pelepasan radikal bebas? Yang digoreng. Makanan digoreng dengan minyak yang sangat banyak, hati-hati, itu melepaskan radikal bebas juga di dalam tubuh Anda. Apalagi olahraga yang berlebihan. Oke. Oh, olahraga yang berlebihan pun juga bisa Iya, berbahaya, overtraining. ya, Dok? Overtraining itu yang berlebihan di dalam tubuhnya akan melepaskan radikal bebas. Apalagi Anda nggak pernah olahraga, begitu sadar mau olahraga, Anda genjot berlebihan. Itu pelepasan radikal bebasnya tinggi. Oke, nih Dok, sebagai orang yang suka olahraga ya Dok Ya. ya. Jadi diklasifikasikan atau dikategorikan berlebihan itu berapa lama Dok? Nah, ini berlebihan itu bisa dari intensitasnya, bisa dari lamanya. Oke. Olahraga itu jangan intensitasnya terlalu tinggi. Apa terlalu tinggi? Anda lari sekencang-kencangnya. Kekencengan gitu. Iya. Terus kalau dari lamanya berapa lama? Lebih dari 1 jam. Bahkan sudah ada rekomendasi pada zaman seperti sekarang pandemi kita menjaga imunitas. Olahraga itu jangan lebih dari 30 menit dengan intensitas yang rendah, karena penelitiannya begitu intensitasnya tinggi, begitu terlalu lama, itu akan menekan sistem imunitas. Oh, baik. Tapi kalau Anda males pun tidak berolahraga, sistem imunnya juga akan tertekan. Jadi olahraga teratur dengan porsi yang tidak berlebihan. Baik, Dok. Nah, itu Dok, kalau misalkan kita mengkonsumsi antioksidan rutin nih, Dok. Itu katakan tadi dokter bilang katanya bisa mencegah penyakit berat gitu. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit berat seperti apa, Dok, yang bisa dicegah dengan antioksidan? Nah, semua penyakit seperti tadi yang bertanya, katanya diabetes, ya suaminya ya. Ada TB juga tadi. Ada TB. Nah, kondisi yang diabetes, kondisi yang ada TB, itu melepaskan radikal bebas di dalam tubuhnya tinggi. Ya. Sehingga sangat perlu orang-orang yang kena diabetes, apalagi dia ada infeksi TB, itu harus mengkonsumsi antioksidan. Buat apa? Menangkal radikal bebas yang terbentuk di tubuhnya. Baik. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal radikal bebas dan antioksidan ya Dok ya, tentunya Bapak Ibu di rumah juga tidak ingin mengalami penuaan dini ya, apalagi penuaan yang cepat apalagi, ya. Baru tadi kan? curcol Dok, gimana nih biar awet muda terus. Nah, jadi katanya antioksidan ini dapat mencegah penuaan dini. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Karena si radikal bebas itu sasarannya yang tadi saya bilang seluruh sel tubuh termasuk kolagen kulit. Oke. Kolagen yang akan dirusak itu dia akan kaku, timbullah di muka kerutan-kerutan dan mukanya tidak cerah. Ini dokter, kalau mohon maaf Dok, dokter ini cerah loh, lihat. Iya, bener, cerah kenyal banget. kulitnya. Ini karena namanya juga ahli gizi ya. Dok, saya mau tanya Dok, ini katanya teh hijau itu mengandung antioksidan tinggi Dok, dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Betul sekali, fakta itu betul ya Dok. Itu ya. betul. Jadi teh hijau ya Dok. Ya, pada karena- saat pandemi seperti ini Dok, Ya, bagus tuh ya Dok. Minum teh hijau. Minum teh hijau, tapi jangan pakai gula. Nah, itu dia. Green tea ya Dok ya. Iya, betul sekali. Dan Jangan pakai gula. Emang biasanya kalau green tea pakai gula agak aneh ya Dok. Saya lebih enak kalau green tea ya udah biasa aja gitu Dok. Jadi itu bagus ya Dok. bagus. Dan Oke. itu semua teh hijau, buah, sayur ini yang digolongkan antioksidan sekunder. Antioksidan itu di tubuh manusia ada dua. Satu yang primer. Primer itu dibentuk oleh sel tubuh kita sendiri. Apa itu? Glutathione, katalase, superoxide dismutase.
itu yang pertama kali kalau tubuh kita produksi radikal bebas atau kemasukan radikal bebas, dia yang bekerja menangkal. Dok, mohon maaf. Tadi apa sih motulase apa Enzim, itu enzim. apa aja dok? Dokter kan cepet aja, ngomong apa dok? Glutathione peroksidase, katalase, superoxide dismutase. Itu enzim yang Tuhan berikan sel tubuh kita memproduksi itu. Tapi begitu kita usianya bertambah mendekat ke 30, produksi oleh sel tubuh kita si antioksidan kuatnya yang menangkal radikal bebas di garda terdepan itu produksinya mulai menurun. Apalagi semakin Anda di atas 50 tahun itu akan turun. Nah, jadi karena dia turun, dia nangkep radikal bebasnya kan nggak optimal. Radikal bebasnya lepas. Yang lepas itu kita tangkallah dengan antioksidan sekunder. Apa? Nih yang ada semua. Warna-warni ini ya dok ya. Aduh, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dokter. Pantesan aja nih aku nggak bisa lulus jadi dokter. Soalnya susah tadi ngomongnya antrease, etalase. Aduh, susah dok. Kak Indra mah cocoknya jadi host aja ya kak. Benar. Jadi dokter juga nggak bisa jadi host, susah. Iya benar. Tapi dokter bagus banget tadi ngomongnya. Dok, tipsnya terakhir di saat pandemi seperti ini antioksidan berapa banyak yang harus dikonsumsi dok? Silakan dok, dimulai dari sekarang. Jadi makanlah buah sehari 5 porsi sampai 6 porsi, 5 macam sampai 6 macam. Dan 5 warna sampai 6 warna. Jadi beragam. Sayur, Anda harus makan sehari 3 sampai 5 porsi sayur, 3 sampai 5 macam sayur, 3 sampai 5 warna sayur. Itu mudah-mudahan kalau Anda mengkonsumsi seperti itu, Anda mencukupi makan yang sehat dan antioksidannya cukup tinggi yang akan menangkal radikal bebas. Kalau radikal bebas di tubuh Anda tertanggal, sistem imun Anda akan terjaga. Baik. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Samuel. Nah, nih Kak Indra, kita kan udah bahas mengenai radikal bebas dan antioksidan nih dari buah dan sayuran. Sesaat lagi kita ada lagi satu bahan yang biasa kita temukan sehari-hari dan konon katanya banyak banget manfaatnya. Apaan tuh Nisa? Nah, itu dia. Mau tahu kan Kak Indra? Mau. Nah, ini manfaat ketumbar sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.